mungkin teman-teman yang nonton ya, mungkin bisa membantu kami mungkin di media sosial bahwa kami itu dari pemuda-pemudi Kecamatan Kampung Tori serta masyarakat telah merasakan dampak dari tambang Apa ya? tambang nikel di Desa Lamusango tepatnya. Kami pemuda saat ini sudah merapatkan barisan, selalu berkomunikasi satu sama lain untuk bagaimana bisa mengolah tambang agar kiranya tambang ini tidak bisa masuk seperti tambang yang sebelumnya. Ya, dan yang paling penting berkomunikasi dengan masyarakat Ya, yang terkena pastinya dampak. dampak. Ya, karena kan ini aktivis ya, dan aktivis itu kadang-kala mereka dilematis antara pragmatis dan idealis. Apakah kita menjadi orang yang betul-betul pegang tentang kebenaran, atau kita menjadi orang yang menggadaikan kebenaran itu demi kepentingan pribadi dan golongan lain jadi masalah. Halo bro and sister, jumpa lagi bersama saya Kopanggi Kopi Buton. Kali ini kami kedatangan para dosen dan aktivis mahasiswa yang ada di Kota Bogor, khususnya di Kepulauan. Saya serahkan kepada moderator untuk lebih jelasnya. Saya permisi dulu karena saya mungkin makin banyak lagi langganan seperti biasa. Semakin banyak kan yang ngopi semakin baik. Oke, yang banyak. Berapa banyak langganannya? Hah? Berapa banyak langganannya? Ya masih kurang, maksudnya untuk minta dibantu-bantu juga dipromosikan supaya bisa lebih banyak lagi yang ngopi. Kurang meriah, cuma 10.000 per itu. Iya. Oke. Kopangin ya. Oke guys, kita lanjut kepada moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk situ. Iya. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita berdiskusi tentang aktivis. Ini aktivis tidak? Ya, Atau ini penjual tomat ini? Ini pasti aktivis yang lagi mahasiswa ya, statusnya masih mahasiswa aktif ya, atau sering bolos kuliah. Kalau aktivis ini pasti sering bolos ya. sekali apalagi pada saat kuliah online. Hanya taruh HP, Matikan kamera, ya matikan udah. kamera, kemudian lari ya. Iya, jadi ya itulah kehidupan kita di kampus ya. Tapi zaman sekarang saya tidak alami pada waktu saya di kampus dulu. Ini adalah teman-teman aktivis. Mungkin saya perkenalkan dulu mungkin satu-satu ya dari teman-teman. Ini yang baju hitam itu Arfan ya. Arfan, Oh, Arfan dari Universitas Muslim Buton, Universitas Muslim Buton. Dari prodi prodi geografi. geografi. Berarti pelajari tentang ilmu tanah ya, ilmu bumi ya. Wih, ini lagi bicara tentang keton, ini ilmu bumi ini semuanya dikaji nih. Iya. Arfan sekarang apa jabatannya? Saya kalau untuk di Universitas Muslim Buton, saya di situ dipercayakan sebagai Ya, Resma Buton. Presma. Ya, ataupun dia sebagai BEM Universitas. BEM Universitas. Presma, Presiden Mahasiswa Universitas Muslim Buton. Luar biasa. Berarti ini sering orasi ke lapangan ya. Betul? Ya. Selanjutnya Ali Samadrudin, Ali bin Abi Thalib. Ya, telah. Ya. Di kampus Universitas Sama juga di kampus Universitas Muslim Buton. Buton. Kita singkat itu UM Buton, ya. UM Buton dengan UM Buton, iya beda ya. Universitas Muslim Buton dengan Universitas Muhammadiyah Buton, beda. Di prodinya, Prodi bahasa Inggris. prodi bahasa Inggris. Semester Semester 4. sama ya. Sama. Semester 4. Organisasinya, organisasi yang ini eksternal atau internal organisasi? Kalau di internal saat ini kan saya masih punya rencana untuk maju di BEM Universitas Depan. Oh, di BEM Universitas ya? Ya, terus Mau jadi calon presiden? Ya,
Iya, mau gantikan Jokowi itu. Oh, Presiden mahasiswa di kampus Ya, ya. presiden Oke. mahasiswa. Saya kira Presiden 2024 gitu. Sekarang selanjutnya Nama lengkap saya Ahmad Muardin Ahmad. Biasa saya disapa Ahmad. Kebetulan saya asli dari Kapontori. Guntori. Ya, Guntori desa kelurahan di ya. kelurahan waktu Motobe di ibu kota kecamatan. Oke, ini asli Kapuntori ini. Ya, luar biasa. Teman-teman subscriber ini nonton ini. Para teman-teman di Kapuntori di Kabupaten Buton ini tolong disimak diskusinya hari ini ya. Di kampus Saya kebetulan mahasiswa aktif di program studi ilmu pemerintahan. Sekarang sudah masuk di semester 6. Semester 6 Ya, Universitas Muhammadiyah Buton. Muhammadiyah Buton. Jadi ada Buton, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah Buton, ada NU, ada Muhammadiyah. Lengkap ini. Ya sekarang kan ya negara kan organisasi terbesar kan kalau bukan NU ya di Indonesia kan NU Muhammadiyah itu menjadi satu keluarga yang tidak terpisahkan ya. Ya alhamdulillah hari ini kita bertemu. Hari ini kita berbicara sebenarnya ya karena kan ini aktivis ya, kita aktivis itu kadang-kala mereka dilematis gitu, antara pragmatis dan idealisme. Itu selalu menjadi bayang-bayang dalam kehidupannya. Apakah kita menjadi orang yang betul-betul pegang tentang kebenaran, atau kita menjadi orang yang menggadaikan kebenaran itu demi kepentingan pribadi dan golongan lain jadi masalah. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, karena ini kan banyak teman-teman mahasiswa yang hanya hanya kuliah-kuliah toh saja ya. Tapi kenapa sih teman-teman bisa senang ya bergelut di dunia organisasi? Motivasinya? Kalau dari saya pribadi, memang mengenal organisasi ini saya sejak SMA. Kebetulan pada saat itu saya aktif di Karang Taruna, yang memang kami aktif dalam kegiatan masyarakat. Banyak kegiatan serta event yang telah kami laksanakan pada saat itu. Di dalam melaksanakan kegiatan dan ketika kegiatan ini sukses, ada rasa senang tersendiri, kayak ketika kegiatan itu bermanfaat untuk masyarakat, kayak ada suatu rasa yang memang membuat saya bangga ketika terlibat dalam kegiatan itu. Disitulah awal mula saya senang dalam organisasi. Namun memang kalau saya pribadi cenderung ke kegiatan sosial bermasyarakat, memang terjun langsung dan berbaur bersama masyarakat. Alhamdulillah sudah banyak kegiatan juga yang telah kami laksanakan di situ hingga saya bermahasiswa saat ini. Oh luar biasa. Dan kegiatan itu memang dirasakan langsung oleh masyarakat Ya, ya Pak? tentunya. Kalau aktivis itu kan banyak ya kategorinya ya. Ada aktivis di keagamaan, ada aktivis di politik misalnya ya, ada aktivis di sosial misalnya, ada aktivis lingkungan misalnya, kan banyak nih. Kalau Ahmad mungkin lebih banyak ke aktivis sosial ya, Ya. ya lebih menyentuh pada kehidupan masyarakat, kebutuhannya, pendampingan mungkin ya. Kalau ini apa? Kenapa senang di organisasi? Karena kalau saya pribadi ya, Ya. selama saya di Buton hari ini maksudnya belajar bagaimana cara menjadi mahasiswa yang baik, dalam arti melihat baik di dalam internal maupun di eksternal, berbicara tentang persoalan-persoalan yang menjadi mahasiswa itu, maksudnya itu pribadi masing-masing. Maksudnya saya hari ini berbicara tentang bagaimana memanajemen waktu, menjadi seorang pemimpin, Ya. dalam arti ini sebuah tanggung jawab, bagaimana baik di sosial masyarakat, Ya. baik di mahasiswa. Intinya hari ini saya menjadi garda terdepan di Buton. Mungkin itu saja dulu. Oh iya luar biasa, garda terdepan ya. Jadi maju mundurnya itu tergantung Prasma juga ya. Ya, saya kira begitu. Organisasi mahasiswanya maksudnya. Ya, saya kira tapi ini sudah jadi mahasiswa yang baik tidak tadi singgung mahasiswa yang baik.
Dan sampai belum menjadi masa yang baik. Karena Sering bolos. berbicara kalau masa yang terbaik kan biarlah orang-orang sekitar kita yang akan menilainya. Iya. Begitu. Saya juga belum katakan bahwa saya mahasiswa terbaik. Intinya saya jalankan sesuai dengan prosedur ataupun langkah-langkah mahasiswa. Iya. Tumben hari ini bijak kau ya. Biasanya bilang saya ini baik. Ya kalau ada sama Krudit, Kalau saya pribadi sih, saya sebenarnya termotivasi dengan adanya organisasi itu. Yang artinya dari sejak pertama saya di sekolah SMP dulu, ya. saya pernah melihat ada kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh senior bangsa itu. Memang kegiatan itu cenderung melekat kepada di masyarakat. Nah, saya pernah juga bertanya kepada temanku yang memang sudah senior sekali, tapi kebetulan kita akrab. Saya pernah tanya, sebenarnya ini kegiatan apa? Dan beliau menjawab bahwa ini adalah kegiatan yang menyebut nama lembaga di sini. Di sini saya buat terpikir, tapi kalau misalnya kita masuk lembaga di organisasi mungkin bagus, karena di situ pertama kita melihat banyak teman-teman kita, dan kemudian kita berbicara pengalaman mungkin agak luar biasa di situ. Dan saya setelah melanjutkan sekolah SMA sampai di masuk kuliah, saya pernah tanya sama teman-teman apakah ada organisasi yang terbuka. Iya. Nah, kebetulan satu pos dengan saya dibilang ada lembaga yang saat ini terbuka untuk menerima kader. Nah, mulai saya masuk di situ, kemudian saya melihat bagaimana keluar di lembaga itu, ternyata sangat luar biasa sekali. Artinya berbicara pendekatan sosial dengan teman-teman itu, di situ kita akrab. Saya punya banyak teman, kemudian kita sering diskusi, saling berbagi pengalaman. Nah, di situ saya termotivasi untuk masuk di. Oh iya. Dan sampai sekarang teman-teman ada tidak merasakan sebuah perubahan setelah teman-teman masuk dalam organisasi mahasiswa, ada perubahan tidak? Perubahan dari segi sikap, perubahan dari segi pengetahuan, atau mungkin dari segi akhlak atau apalah? Ada tidak perubahan itu, Ahmad? Ya, kalau dari saya, perubahan tentunya dari organisasi itu banyak membawa perubahan bagi kehidupan saya, baik itu kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat. Karena memang di organisasi kita banyak diajarkan banyak hal, mulai dari bagaimana kita manajemen sebuah kepemimpinan atau organisasi, kemudian bagaimana kita bisa manajemen waktu, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa public speaking kita bisa baik. Itu saya dapatkan semua di organisasi. Dan memang kalau menurut saya, analogi sederhana yang dapat kita ambil dalam organisasi adalah organisasi ini bagaikan sebuah wadah, atau mungkin analoginya itu seperti orang mandi. Jadi ketika kita mandi dengan tangan kosong, itu sama halnya kita mandi dengan susah payah. Tapi dengan menggunakan timba atau organisasi, itu kita bisa mendapatkan ilmu, atau air ini sebagai analoginya ilmu, kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Itulah pentingnya kita sebagai mahasiswa maupun pemuda di suatu daerah untuk mengenal sebuah organisasi. Seperti itu. Berarti memang ada perubahan cara berpikir, ada perubahan tingkah laku ya, dan lain sebagainya ya. Bahkan mungkin jaringan juga ya. Tadinya kurang berteman, sekarang sudah banyak berteman dengan mungkin orang-orang hebat di organisasinya masing-masing ya. Kalau apa ya berubah setelah masuk di organisasi? Saya melihat hari ini ya dengan berjalannya waktu, ketika saya masuk menjadi mahasiswa hari ini, pastinya sangat berbeda. Ketika saya menjadi siswa biasa dan hari ini saya sudah menjadi mahasiswa, dan di sisi lain di situ banyak saya petik belajar, kemudian ya terapan saya terhadap mahasiswa lain, baik dari kampus-kampus mungkin UNB, saya bisa kolaborasi lah, baik dari Unidaya, saya bisa dikenal di situ, akhirnya menjadi mahasiswa ataupun dikenal sebagai terus membutuh. Jadi lebih banyak berteman ya. Ya. Kalau
untuk Ali sama Krudin gimana? Ada tidak perubahan setelah masuk dalam organisasi? Jangan sampai jadi motivasi buat teman-teman ya. Kalau saya sendiri sebenarnya ada perubahan. Iya. Bahkan perubahan itu banyak kali sih. Ya. Yang pertama, setelah saya jadi mahasiswa itu masuk di lembaga organisasi di eksternal, itu saya pertama menganalisa, mulai belajar menganalisa di situ. Pengetahuan bagaimana kita mengkaji hidup kita sendiri itu sudah ada. Kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat, di situ kita juga diajarkan seperti itu. Dan kemudian setelah saya masuk di lembaga organisasi, saya merasa ternyata penting sekali organisasi, karena di kampus itu tidak semudah ilmu yang kita dapat di semacam organisasi. Ya. Di kampus itu hanya beberapa 10% saja lah, jadi kalau menurut saya kan Berapa persen? sekitar 20% lah. 20% ya. Ya, jadi sedikit sekali. Di kampus hanya diberikan diajarkan secara umum dan kemudian diberikan tugas. Nah, yang 80% kita cari di luar untuk kita bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan diberikan sama dosen kan di kampus. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kalau Anda kan tidak masuk di organisasi, otomatis kita tidak akan mengetahuinya. Karena kita bisa mengetahui itu jawaban dari para pemberian tugas dari para dosen itu melalui organisasi. Dari pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan di situ ada diskusi. Iya, iya. Sempat juga kita lontarkan pertanyaan, memang pertanyaan itu sudah ada di kampus. Sehingga kita meresap dari jawaban-jawaban teman-teman yang ada di dalam diskusi itu. Jadi mungkin itu yang kita. Ya, ya, ya. Tentu teman-teman juga di sini pernah merasakan perbedaan antara mahasiswa yang berorganisasi dengan mahasiswa yang tidak berorganisasi. Terasa tidak itu ada perbedaan? Atau memang sama saja? Kita berorganisasi itu buang-buang waktu, nilai hancur-hancuran ya, seling larikan mata kuliah gitu. Kadang-kala juga selesai sampai menjadi mahasiswa abadi gitu. Karena kalau kita berbicara tentang perbedaan mahasiswa yang tidak berorganisasi dan mahasiswa yang berorganisasi, itu sangat berbeda. Mungkin sudut pandang yang berbeda ya menurut pengamatan saya ini. Karena berbicara tentang kita bisa melihat dari segi mereka berdiskusi, kita melihat dari segi mereka komunikasi dari pihak dosen ataupun teman-teman mahasiswa yang lain. Ya. Begitu. Mungkin di sisi lain pasti ada perbedaan di situ. Karena hari ini ada rekan-rekan saya, misalnya seperti teman-teman mahasiswa sekampus ya, mereka ketika kita diskusi, memang ada sesuatu yang terganjal. Ya. Maksudnya sesuatu apa yang mereka mau sampaikan masih tertekan begitu, nggak bisa mau sampaikan karena mungkin tidak biasa di antara ataupun berdiskusi dengan teman-teman yang lain, hanya terganjal begitu. Intinya berbeda. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Yang cukup signifikan. Iya. Amat gimana? Ada tidak perbedaannya? Kalau dari saya, memang saya rasa sangat jelas perbedaannya. Jujur saya awalnya adalah orang yang memang cenderung malas tahu atau mungkin biasa disebut pragmatis. Saya mementingkan kepentingan pribadi saya sendiri. Saya melakukan hal-hal itu yang memang memberikan dampak buat saya pribadi. Tapi ketika saya masuk di organisasi, banyak hal yang saya dapatkan. Salah satunya adalah menambah wawasan, kemudian jaringan, teman, serta banyak hal lagi yang memang membawa saya menjadi orang yang lebih dewasa, yang lebih bertanggung jawab dan berdisiplin. Itulah yang membuat saya kayak berbeda daripada yang lain. Bahkan ketika saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki latar belakang organisasi, di situ kita sudah bisa lihat bahwa kita, apalagi kita mahasiswa, jadi kalau pandangan saya sebagai mahasiswa itu bukan di statusnya, tapi di jati dirinya sebagai mahasiswa. Pandangan saya dengan mahasiswa saat ini adalah bahwa banyak mahasiswa yang tidak memahami bahwa dia adalah mahasiswa. Dalam hal ini apa? Jati diri mereka sebagai seorang mahasiswa itu mereka tidak pahami. Yeah. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa apa? Mereka hanya cenderung untuk mendapatkan bagaimana cara mendapatkan nilai, tapi mereka tidak bagaimana cara menjadi orang yang bernilai. Yeah. Itu yang selalu banyak mahasiswa keliru dalam soal itu. Jadi menjadi mahasiswa yang bernilai ya? Iya, bukan mengejar nilai. Bukan mengejar nilai, apalagi sibuk menilai orang lain. Itu yang Ya, jadi ya menjadi mutiara bagi orang lain. Orang lain itu seperti itu. Kalau Ali sama Kunti gimana? Kalau saya
orang yang berorganisasi dengan yang tidak berorganisasi itu sangat jelas sekali perbedaannya. Iya. Artinya orang yang memang belum masuk di organisasi ataupun tidak pernah masuk di organisasi, pertama berbicara masalah mental itu sangat berbeda dengan mental orang yang sudah pernah masuk di organisasi. Dan kemudian berbicara vokal komunikasinya itu berbeda. Kalau misalkan orang yang tidak masuk di organisasi, jelas mereka terkadang gugup, tapi yang sampai apa yang disampaikan itu salah. Sementara orang yang memang masuk di organisasi, mereka sampai, kemudian mereka sampaikan dengan memang sesuai dengan realitasnya, dan kemudian sangat masuk akal, sangat logis sekali. Jadi dari segi itu kan sebenarnya masih ada sih perbedaan antara orang yang berorganisasi dan orang yang tidak berorganisasi. Iya. Tapi tidak dalam artian mengucilkan teman-teman. Iya. Karena ini di kampus ini banyak buku-buku loh gitu. Banyak buku-buku, banyak orang yang betul-betul konsen dengan ilmu pengetahuan ya, dengan sainsnya. Mungkin mereka mau menjadi peneliti gitu ya. Ini jadi atau mau menjadi dosen. Kalau teman-teman aktivis ini kan kebanyakan ya kalau bukan di organisasi politik ya, atau organisasi LSM gitu ya. Mungkin gini ya teman-teman, bagaimana sih, karena saya juga pernah menjadi aktivis di mahasiswa pada waktu itu, bagaimana sih menyeimbangkan antara kebutuhan di kampus, tuntutan di kampus dengan organisasi yang kita geluti, karena ini kan menjadi dilematis ya. Ya, dilematis. Kadang-kala mereka yang teman-teman aktivis ini kadang-kala mereka mengabaikan nilai-nilai yang ada atau katakan tugas-tugas yang ada di kampus. Padahal itu sebenarnya dua-duanya itu harus jalan seharusnya kan. Jalan gitu. Itu bagaimana itu menyeimbangkan keduanya itu? Mungkin apa? Maksudnya begini, kalau untuk tanggapan saya melihat persoalan kita baik di kampus maupun di luar, ini kan sangat sangat menjadi problematik terhadap mahasiswa ataupun mahasiswa lain. Karena kan begini, kita melihat sudut pandang yang berbeda, kemudian melihat mahasiswa itu kan ada berapa tipe mahasiswa. Mungkin mahasiswa hanya kuliah, kemudian tidak melihat termasuk kegiatan-kegiatan di kampus, baik di luar, maksudnya tentang sosial masyarakat. Ini kan sangat menjadi PR buat kita, maksudnya melihat sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Jadi menyeimbangkan. Jadi begini ya, kan kadang-kala nilainya kita kalau pada saat kita masuk di dunia aktivis mahasiswa ya, itu kadang-kala nilainya kita itu hancur-hancuran nih. Yang kalau mahasiswa belajar di kampus itu biasanya nilainya A, paling rendah B gitu ya, paling kritis itu C misalnya. Tapi kalau aktivis itu B itu sudah alhamdulillah itu ya, alhamdulillah gitu. Tapi C itu ya sudah cukup lah gitu ya. D itu ya nantilah kita akan, karena kan orientasinya teman-teman aktivis itu kebanyakan itu mereka sudah orientasi lebih banyak ke organisasi daripada ke kampus. Nah, maksud saya gini, bagaimana menyeimbangkan itu supaya nilainya ini terjaga gitu. Bagaimana? Jadi untuk nilainya tergantung kan kita kan dituntut juga untuk masuk kampus. Maksudnya mungkin ada konten di kampus. Tapi kalau saya pribadi ya harus kita ada, maksudnya kita buatkan seperti daring, maksudnya supaya kita bisa, mungkin ada kegiatan kampus, mungkin ada tetap sedia untuk kita masuk. Tinggal manajemen waktu bang, pandai-pandainya kita. Manajemen waktu ya, intinya di manajemen waktu ya, pandai-pandainya kita mengatur waktu agar tidak mubazir ya. Iya, luar biasa. Ahmad gimana itu? Saya kira jelas kita di dalam organisasi itu diajarkan untuk bagaimana bisa manajemen waktu.
seaktif-aktifnya kita di organisasi, kita harus sadar bahwa kita itu adalah jati diri sebagai seorang mahasiswa. Jadi kita bukan karena organisasi kita melupakan kehidupan kita di bermahasiswa. Dalam hal ini mungkin masuk kampus, tugas kuliah dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, jadi kan ada beberapa penilaian, ada kontrak perkuliahan dalam mata kuliah itu. Ada semacam tugas berapa persen, UTS berapa persen, kemudian UAS berapa persen. Di situ kita bisa manage bagaimana caranya kita memposisikan diri kita sebagai mahasiswa yang memang tidak terlalu aktif di organisasi dan aktif di kampus. Kayak mungkin ada nilai plus bagi orang yang aktif dalam kelas. Itu mungkin bagi saya, ketika kita aktif bertanya atau mungkin memberikan pendapat argumen di dalam sebuah kelas, itu mendapatkan nilai plus ada nilai plus dari dosen. Jadi itulah yang sering saya lakukan, yang memang membawa saya, alhamdulillah sampai dengan saat ini nilai saya masih aman-aman saja. Aman-aman ya. Aman-aman saja. Untuk tataran aktivis mungkin ya boleh dibilang bagus lah. Bagus, ya. Jadi bisa menyeimbangkan antara kehidupan tuntutan di organisasi dengan di mahasiswa itu sendiri ya. Luar biasa. Ali gimana itu? Kalau saya sih sepakat juga dengan Iya. yang ada menyebutkan kita ada teman-teman tentang waktu itu kan. Nah, agak besar. Jadi supaya di dalam kampus itu kita selalu aktif dan kemudian juga di organisasi itu kita aktif. Iya. Yang artinya di kedua ini tidak bisa kita pisahkan. Artinya tidak boleh kita memilih satu kemudian meninggalkan satu. Karena keduanya sangat berkaitan sekali. Iya. Kita sebagai mahasiswa memang tidak juga dibatasi kita untuk masuk organisasi, tetapi kita juga tidak lupa bahwa kita tetap harus masuk organisasi. Karena seperti pembahasan yang pertama tadi saya katakan, di kampus itu hanya beberapa persen saja yang kita dapat ilmunya. Iya. Dan sementara yang lebih banyak persen itu di luar daripada di dalam kampus. Iya. Jadi ada satu riset dari teman-teman itu, ada satu riset yang menyatakan bahwa kecerdasan intelektual itu hanya menyumbang paling besar itu 40%, paling besar. Ya, biasanya 20%, kadang-kadang 30%, paling besar itu 40%. Sedangkan selebihnya itu kecerdasan sosial itu sangat besar sekali, dan kecerdasan sosial itu kebanyakan katanya ini ada di organisasi mahasiswa. Kita bisa berteman dengan orang yang berbeda karakter, berbeda ilmu pengetahuan, ya, bahkan berbeda daerah dan agama, itu bisa kita menyesuaikan dari situ. Itu kecerdasan sosial itu sangat besar sekali dalam mensukseskan diri kita dalam organisasi di luar dari kampus nantinya atau di lapangan pekerjaan. Teman-teman, ini yang saya perlu perlu saya ketahui bahwa dari hasil riset itu teman-teman sudah mendapatkan atau sudah merasakan tidak bahwa kecerdasan sosial itu kita bisa dapatkan lebih banyak daripada kecerdasan intelektual di organisasi itu. Ya, kalau saya memang sudah sangat jelas bahwa di dalam organisasi kecerdasan sosial itu kita dibentuk. Saya pribadi berbicara soal pengalaman, ketika masih SMA dulu paling malu bertanya. Sekalipun saya punya pertanyaan, itu untuk bertanya di guru itu saya butuhkan mental yang cukup kuat untuk bagaimana bisa bertanya. Sehingga saya di situ sulit untuk bersosial, bermasyarakat. Iya. Nah, jadi di organisasi lah, karena memang saya kebetulan juga aktif baik itu organisasi daerah, organisasi kemahasiswaan, dan juga organisasi masyarakat. Nah, disitulah saya dilatih dan diajarkan bagaimana cara saya untuk mendapatkan kecerdasan sosial tadi. Kecerdasan sosial tadi itu lewat organisasi. Ya. Luar biasa. Kalau Ali gimana itu? Merasakan tidak itu? Lebih banyak kecerdasan sosial di ilmu organisasi itu? Kalau saya sendiri memang itu lebih kita tahu bahwa kecerdasan itu sangat dapat kita kita bisa tahu bahwa ternyata di kecerdasan di sosial itu di situ ada namanya kecerdasan sosial, dan di situ kita dapat ilmunya karena dari segi pendekatan kita dengan masyarakat,
Nah, kemudian cara mengasuh kita bagaimana kondisi hidup di masyarakat Iya. daripada di kampus. Kalau di saat kita masuk kampus itu kan pada awalnya kita merasa malu, kita takut mau berteman dengan teman-teman dalam kampus. Nah, setelah kita masuk ke organisasi, kita di situ dididik untuk bisa kita beradaptasi dengan teman-teman lain. Jadi kita diajarkan untuk bisa bagaimana mau bertanya dengan teman-teman di situ dalam organisasi. Setelah khas daripada organisasi itu kita bawa di kampus. Jadi kecerdasan sosial itu ini terbentuk di dalam di luar di sosial daripada di dalam kampus. Iya, luar biasa. Memang artinya teman-teman bisa merasakan ini ya, bahwa memang kecerdasan sosial itu, dan itu memang para pengusaha, orang-orang hebat di negara manapun itu, kebanyakan mereka itu hidup di organisasi-organisasi kemahasiswaan, kebanyakan mereka. Baik itu di HMI, PMI, dan lain sebagainya. Mungkin yang perlu saya tahu ini, teman-teman ini kan di di organisasi apa, di eksternal? Saya di PMI. PMI ya, PMI itu organisasi sayap dari NU ya. Ini juga, kalau ini dari HMI ya, HMI. Kalau Ahmad HMI juga kan gitu. Ya. Jadi coba kita bisa merenungkan kembali bahwa betapa pentingnya kita kuliah ini sambil kita berorganisasi, karena mungkin ada cita-cita yang kita mau ingin capai ke depannya. Teman-teman tidak kepikiran, tidak 10 tahun yang akan datang itu apa sih yang kalian mau inginkan gitu. Ada tidak? Tentunya Ada ya. Seperti apa itu? Maksudnya begini, tentunya kita menjadi seorang seperti mahasiswa hari ini, Iya. ataupun juga masuk dari dalam lingkaran seperti aktif ataupun menjadi selaku baik di lembaga PMI maupun di eksternal. Hari ini kita berbicara, maksudnya kan ada tujuan ataupun keinginan kita ke depannya. Iya. Tentu hari ini kan saya pribadi ya, saya belum memanusiakan manusia lah. Intinya saya punya keinginan bagaimana ketika nanti saya menjadi ataupun yang bisa berguna lah di kalangan masyarakat. Maksudnya punya keinginan saya, entah saya belum tahu mau jadi apa, tapi itu keinginan saya, angan-angan cita saya itu ada. Jadi orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara kan, kurang lebih seperti itu. Iya. Ya kurang lebih mungkin seperti waktu saya cita-cita dulu. Saya pernah ditanya gitu, cita-citanya jadi apa gitu. Nah, saya bingung mau jadi apa gitu. Mau jadi tentara juga sudah ada tentara, mau jadi polisi sudah ada polisi gitu. Saya bilang kalau begitu saya jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ali gimana itu? Kalau saya intinya orang yang kita pilih kan pasti punya harapan besar ke depan. Iya. Dan artinya kita masuk kuliah, kita bermahasiswa pasti punya cita-cita. Mungkin ada yang ingin menjadi seorang pengajar, ada juga yang ingin menjadi pengusaha, Iya. ada juga yang ingin memang pengen menjadi seseorang yang bisa membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat gitu. Dan tentunya itu juga tidak terlepas dari kondisi di sosial, artinya di luar. Iya. Karena di luar itu juga salah satu instrumen untuk kita bisa melanjutkan daripada harapan kita untuk ke depan. Iya. Misalkan ada kita sebagai mahasiswa pasti saya dari kuliah itu kan pasti ingin mencari bagaimana apakah ada yang buka CPNS pada biasanya kan. Iya, gitu. iya. Jadi mungkin lewat dari teman-teman yang di luar daripada kampus itu kan pasti ada informasi. Kalau misalkan ada ya pasti kita di situ ada ruang bahwa kita akan Saling mengajak satu sama lain ya, gitu. untuk menjadi ASN gitu ya. Jangan hanya berpikir ASN saja, jadi pengusaha ya, Iya. jadi politikus, jadi ya, apa namanya, aktivis lingkungan dan sebagainya. Itu banyak gitu. Kalau Ahmad gimana itu? Meletakkan 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu seperti apa? Kalau dari saya sesuai dengan bidang saya kuliah ya, Iya. pemerintahan. Kalau orang bilang pemerintahan ini adalah sekolahnya lurah atau sekolahnya camat, ya orang bilang seperti itu. Jadi Kepala desa. ya, bisa jadi. Jadi memang saya
semenjak bermahasiswa juga saya sudah melatih diri saya. Iya. Kebetulan saya pernah menjabat menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan. Setelah lepas itu saya menjabat juga di BEM FISIP Universitas Muhammadiyah Buton. Iya, iya. Dan untuk di Organda juga sekarang saya sebagai pelaksana tugas Ikatan Pelajar Mahasiswa Sulawesi Selatan cabang Kabupaten Buton. Ya. Jadi dari latar belakang itu memang saya punya cita-cita menjadi seorang pemimpin. Entah itu jalurnya melalui pemerintahan dalam ini seperti dibilang tadi ASN, atau mungkin saya akan terjun di dunia politik. Dunia politik. Ya, karena memang saya melihat realitas saat ini bahwa banyak orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon pemimpin maupun calon wakil rakyat itu yang memang menggunakan jalur politik praktis, sehingga memang mereka tidak memikirkan bagaimana nasib masyarakat, tapi mereka mementingkan bahwa yang penting saya dapat jabatan ini, saya bisa dapatkan gaji dan saya bisa dapat proyek ini. Itu pragmatis sekali ya. Ya, sangat jelas. Jadi melalui latar belakang saya seperti menjadi seorang pemimpin di bidang kemahasiswaan, insya Allah sih saya tetap konsisten sampai dengan kedepannya nanti. Saya ingin menjadi seorang pemimpin apapun itu yang bisa mengubah suatu daerah itu sendiri menggunakan cara saya pribadi. Iya, iya. Minimal menjadi kepala rumah tangga. Saya kira itu sudah sangat jelas. Tapi ini pertanyaan terakhir buat teman-teman ini, itu siapa yang sering demo di sini? Di antara kalian berarti sering demo? Ya, maksudnya karena begini, kalau berbicara juga tentang ribut di jalan ataupun orasi, itu kan ketimpangan-ketimpangan terhadap pemerintah. Maksudnya ketika hadirnya maksudnya mereka melakukan suatu tindakan tidak pro sama dengan masyarakat. Makanya kami sebagai mahasiswa ataupun salah satu lembaga dan eksekutif, kami menyuarakan keadilan ataupun kebenaran demi untuk masyarakat. Jadi tuntutan kami walaupun dimanapun kami berada bukan dituntutkan politik siapapun, kami dari inisiatif kami untuk membantu masyarakat. Iya. Itu saja. Itu saja. Ali sering demo? Kalau saya sih agak jarang juga. Oh, jarang. Ya, karena saya kemarin kan masuk di organisasi di tahun 2019. Sementara 2019 itu kan sudah musim-musim corona. Jadi itu kan ada keterbatasan untuk kita tidak bisa demo kerumunan kan? Iya. Itu sangat dilarang oleh pemerintah. Iya. Jadi salah satu aktivitas yang kita gunakan itu adalah bagaimana cara kita diskusi. Ya, diskusi. Ya, boleh. Walaupun juga tidak secara langsung, tetapi tidak kan ada grup kan begitu. Iya, dan di organisasi mahasiswa itu diskusi itu menjadi makanan. Iya, makanan. Kalau Mat sering demo atau memang anti demo? Kalau saya kebetulan memang aktivis sosial, tapi saya tergantung isu yang diangkat. Jadi kan banyak memang demonstrasi itu ya ada berbagai macam. Ada isu memang tentang politik, ada tentang lingkungan, ada dan lain sebagainya. Iya. Jadi memang saya tergantung isu yang memang saya anggap itu urgent dan dibutuhkan. Karena memang saya juga punya bidang tersendiri seperti sosial dan lingkungan hidup. Saya itu hobi, saya senang di situ, dan isu-isu seperti itu yang coba kami angkat. Kebetulan tahun 2018 lalu kami itu kelola tambang di Kecamatan Kapontori. Sampai dengan saat ini ya, mungkin teman-teman yang nonton ya, mungkin bisa membantu kami mungkin di media sosial bahwa kami itu dari pemuda-pemudi Kecamatan Kapontori serta masyarakat telah merasakan dampak dari tambang. Apa itu? Tambang nikel. Ya, di Desa Lamusango tepatnya. Ya, memang tambang itu membawa dampak yang cukup buruk bagi saya. Memang ada sih lapangan pekerjaan dan lain sebagainya memang memiliki dampak buat masyarakat. Tapi kalau saya lebih lihat ke dampak lingkungan yang lebih besar. Karena memang mata pencarian masyarakat saat ini sudah mati di sana. Apa mata pencariannya? Nelayan, kebanyakan nelayan di daerah pesisir. Itu karena kita wilayah Kapontori dalam bentuk teluk, itu limbah dari tambang itu langsung ke laut. Dari kali langsung turun ke laut, yang memang memberikan dampak yang sangat negatif bagi masyarakat. Yang tadinya masyarakat bisa berbudidaya agar-agar dan mutiara, sekarang semua itu mati dan mematikan mata pencarian masyarakat. Ya, jadi kami dari pemuda-pemudi Kapontori mulai dari tahun itu, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi klimaksnya itu pada tahun 2018 kami melaksanakan aksi
tolak tambang pada saat itu di Kampung Toring. Dan itu berhasil. Alhamdulillah untuk PT dari ada PT di situ, ada salah satu perusahaan yang kami tolak, dia sempat masuk. Namun ada salah satu perusahaan juga yang sudah sempat beroperasi dan memberikan dampak bagi masyarakat yang saat ini akan masuk. Makanya kami pemuda saat ini sudah merapatkan barisan, selalu berkomunikasi satu sama lain untuk bagaimana bisa menolak tambang agar kiranya tambang ini tidak bisa masuk seperti tambang yang sebelumnya. Ya, dan yang paling penting berkomunikasi dengan masyarakat Ya, yang pastinya terkena dampak. dampak. Ya. Mungkin ini sudah lama kita diskusi ya. Iya. Cuman tadi di mana ya Pak kita? Mana tadi? Oh, ini ya. Oke, Lama sekali datang. kita geser dulu Pak. Dan mana? Ya biasa lagi Ya. pelanggan. Oh iya. Saya lagi Iya. apa ya yang namanya butuh pelanggan, jadi masih kurang lah. Iya. Hanya kali ini yang bikin rame-rame di sini. Kau panggil kopi buton ya, kau panggil. Jadi ini salah satu minuman khas dari Kepulauan Buton Ya. yang namanya kopi buton. Bagaimana rasa kopinya? Enak. Saya rasa khas dari kopi buton. Iya. Jadi saya harap untuk teman-teman kalau bisa mengajak teman-teman atau kerabat atau apa jalan-jalan di sini, karena ini adalah salah satu minuman khas dari Kepulauan Buton, kopi buton. Oke, mungkin begitu saja daripada kegiatan mereka kemahasiswaan, dan jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng. Semoga channel ini bisa berkembang dan juga dapat membantu kami untuk kelancaran daripada ini, dan salah satu juga promosi daripada kopi saya. Iya. Oke, Sama-sama. terima kasih untuk kawan-kawan yang ada di sini. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya, diskusi di tempat ini, dan sekali lagi saya mohon Bapak Maaf bisa lah diajak. Tuan Mantap. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan daripada kopi saya. Jika kurang, nanti beritahu saja apa yang kurang Ditambah. dari kopi ini. Tapi bagaimana kopi saya? Enak. Enak ya. Alhamdulillah. Oke. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam dari saya, kau panggil kopi buta.